teman-teman semua. Nah, ini kita mau buat pertama kali untuk take video untuk buat konten. Sebenarnya konten ini ya kita pasangan suami istri. Sebenarnya setiap kali malam kita mengadakan obrolan-obrolan pasangan suami istri ya berkaitan dengan dunia pendidikan Kristen seperti apa, khususnya pendidikan Kristen di keluarga itu seperti apa sih gitu ya. Nah, obrolan kali ini memang menjurusnya akan ke sana bersama dengan istri saya Maria dan saya Wahyu, bisa menyampaikan apa yang menjadi obrolan kita di dunia pendidikan. Karena kita konsennya di sana, ya kan? Lagi mengalami pergumulan itu juga, Oh, gitu. karena sedang punya anak. Dulu pengalaman pelayanan di sekolah minggu dan di dunia sekolah, di sekolah dasar kan, gitu. Kita mau membicarakan itu. Sebenarnya tujuan konten ini dibuat sebenarnya untuk ya supaya juga membekali teman-teman pasangan muda di sana juga ya, khususnya orang-orang Kristen juga yang bergumul dengan anak, keluarga, sehingga ya saling berbagi untuk apa yang kita bisa berikan, khususnya dalam sudut pandang pendidikan Kristen seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih yang kita bahas? Ya kita cuma ngobrolan suami istri aja sih ya. Nah, apa yang ngobrolkan mungkin kaitan dengan mengapa pendidikan Kristen di keluarga itu penting gitu ya. Dan mengapa kita membutuhkan pendidikan Kristen di tengah keluarga. Nah, ini mungkin dibahas dulu. Ini obrolan malam kita ini, kan ini anak kita udah tidur, nah kita ngobrol-ngobrol sambil ngajak orang-orang yang mungkin terlibat juga dalam dunia pendidikan keluarga ini, seperti apa sih didik anak, seperti apa sih pandangan Alkitab berkaitan dengan anak ini. Nah, menurutmu sendiri nih, berapa penting dan mengapa harus pendidikan Kristen di keluarga ini? Buat aku sih memang penting ya, sangat penting malah pendidikan Kristen di tengah keluarga. Kenapa? Ya karena kita, alasannya yang pertama, kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada seorang pribadi yang mengasihi kita, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dan bagaimana kita sebagai orang tua mengambil tanggung jawab dan menjalankannya seperti apa yang Tuhan mau. Sebenarnya kan kalau ngomong tentang pendidikan tuh banyak banget ya nilai-nilai yang bisa diambil, yang bisa diterapkan dalam sebuah keluarga. Nah, kita sebagai orang Kristen tentunya punya juga apa yang Tuhan mau untuk kita jalankan. Dan itu gak jauh-jauh dari Alkitab sebagai sumbernya. Dan buat saya penting juga yang kedua adalah karena masa dimana Tuhan itu kasih kita anak itu adalah sebuah kesempatan. Karena apa? Karena benar-benar yang dikasih otoritas, wewenang untuk mendidik seorang anak itu ya orang tua. Itu sebuah lembaga yang Allah sendiri yang mendirikannya, Allah sendiri yang memprakarsainya. Jadi di dalam keluarga itulah Tuhan pengennya ya kita mendidik anak sebagaimana yang Tuhan mau gitu. Ya karena keluarga itu inisiatif ilahinya Tuhan sendiri, sehingga keluarga itu ya memang asal mulanya harusnya keluarga dulu yang mendidik anak. Tapi kan kita sekarang melihatnya menitipkan anak di sekolah gitu kan, terus menitipkan anak di daycare gitu ya. Terus bagian papa cuma cari kerja, terus cari uang, yang penting keluarga tercukupi secara finansial, itu ternyata nggak cukup. Menanggapi hal itu seperti apa ini? Berarti keluarga itu berperan seberapa banyak ini papa mama untuk mendidik anaknya. Karena terkadang kita juga lepas tanggung jawab kan, apalagi papa ya, sosok papa itu pikirannya papa itu supaya ngasih uang
itu cukup untuk mendidik anaknya. Yang penting sekolahnya bagus, yang penting nanti bekerja ya cukup. Atau biasanya yang juga sering terjadi tuh pelimpahan tanggung jawab kepada ibu, Oh iya. terutama ibu yang full jadi ibu rumah tangga. Kalau misalnya dua-duanya bekerja, nah ini juga semakin jamak kan kita temui di zaman sekarang, karena memang mau tidak mau kebutuhan hidup juga meningkat, sehingga mengharuskan baik kedua belah pihak orang tua ini harus bekerja. Ya tidak salah sih dengan menitipkan anak di daycare, gak ada yang salah juga dengan menyekolahkan mereka. Bahkan sekarang kemarin saya baru lihat itu di klinik dokter anak, itu ada satu brosur sekolah sejak dalam kandungan. Durasinya per minggu itu 1 jam. Jadi ada khusus sekolah untuk bayi yang dalam kandungan. Nah itu kan berarti makin sekarang pendidikan tuh dirasa ya emang harus terarah ya kan, mulai dari anak itu bahkan sebelum brojol ke dunia ini udah ada. Nah kembali lagi tadi ke orang tua ya, papa pasti kan tanggung jawab utama untuk menafkahi ya, memang bukannya kita melempar tanggung jawab, tapi memang biasanya papa yang berperan utama untuk menafkahi, mama biasanya yang banyak kan menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Atau enggak, kalau nggak jadi ibu rumah tangga pun biasanya pembagian tugas antara suami dan istri itu papa tuh yang fokus kerja, mama yang fokus anak-anak, mulai dari anak-anaknya bangun tidur sampai nyediain bekal, sampai nanti nyediain peralatan sekolahnya, bagi rapot mama yang ngambil gitu ya. Jadi kayaknya porsinya memang harusnya mama nih yang paling banyak nih, ibu yang paling dituntut. Plus kalau ada apa-apa sama anaknya pasti ya gimana nih ibunya nih gitu kan, gitu. Padahal kalau kita back to the Bible lagi, sebenarnya perintah untuk mendidik anak di dalam takut akan Tuhan itu ya datangnya kepada para bapak itu sebagai kepala keluarga, yang Tuhan emang juga kasih privilege sebetulnya untuk jadi kepala, untuk jadi imam di dalam keluarga itu, untuk mau bawa ini keluarga mau dibawa kemana, termasuk anaknya juga mau dididik seperti apa, itu sebetulnya ada di dalam peran dan tanggung jawab bapak. Kalau istri kan memang Tuhan udah jelas bilang jadi penolong yang sepadan, jadi nggak bisa menitik beratkan pada ibu atau menitik beratkan pada bapak, tapi emang udah jadi satu tim untuk bisa mendidik anaknya, termasuk dalam hal kekristenan ya, dalam hal spiritual. Tapi kalau kembali lagi ke Alkitab ya, sebenarnya karena kan katanya keluarga itu menjadi pilar utama lah, pilar pertama juga pendidikan Kristen yang harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Dan sebenarnya ketika Tuhan memerintahkan keluarga ini, tujuannya apa gitu ya, dan mengapa keluarga gitu ya. Yang Alkitab secara eksplisit ada nggak itu berkaitan dengan hal seperti itu, ngomongin keluarga ini, jadi peran untuk mendidik anak keluarga ini. Dari Ulangan 6 udah jelas ya, maksudnya di sana ketika Tuhan memberi perintah, memberi arahan pada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, udah diingatin nih terlebih dahulu agar mereka mengajarkan kepada anak-anaknya itu berulang-ulang, baik pada waktu tidur, berbaring, pada waktu berjalan, pada waktu duduk, berdiri. Artinya dalam segala kesempatan Tuhan mau itu dijadikan sebuah waktu di mana pendidikan itu terjadi. Gitu. Karena proses pendidikan itu bukan artinya duduk dalam kelas atau duduk dalam kamar, papa yang ngomong terus, anaknya dengerin terus, kan nggak seperti itu berarti. Tapi dari daily life aja itu adalah sebuah pendidikan, adalah sebuah laboratorium buat si anak itu bisa belajar banyak hal.
terutama keteladanan dari orang tua. Yang itu jauh lebih penting daripada sekedar mengisi anak dengan berbagai pengetahuan tentang Tuhan, berbagai teori-teori mungkin ya yang perlu anak tuh tahu gitu ya. Tapi lebih dari itu yang nggak ada di luar itu ya keteladanan dari figur otoritas yang Allah tunjuk sendiri. Nah, privilege seperti ini siapa lagi yang punya? Kecuali orang tua. Nggak ada yang lain, yaitu ayah dan ibu. Ini kita bicara dalam konteks yang ideal ya, bukan dalam konteks misalnya anak yang karena sebuah musibah akhirnya dia harus tidak memiliki keluarga inti. Nah, ini kita emang bicaranya dalam batasannya di konteks keluarga inti memang gitu, pada anak-anak yang dalam kondisi yang ideal gitu. Sebenarnya tujuan utamanya apa? Mengapa memerintahkan untuk beranak cucu bertambah banyak, terus nanti juga untuk mengingat kembali janji-janji perintah Tuhan, untuk mengingat Tuhan yang Esa itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati di Ulangan 6 ayat 4-5. Terus dengan melakukan cara-cara itu, sebenarnya tujuannya apa? Gitu. Keluarga membina anak ini sampai seperti apa nih? Tujuannya ada sebuah warisan iman yang terus diberikan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga mereka tidak kehilangan akar dari apa yang emang Tuhan dahulkan, apa yang udah Tuhan perintahkan gitu. Jadi ini apa yang Tuhan perintahkan itu, warisan iman itu sebenarnya juga untuk menjaga kehidupan dari setiap anak-anak Tuhan, untuk tetap berlaku memuliakan Tuhan itu. Jadi emang kembalinya tujuannya nggak lain lagi ya, emang balik lagi ke Tuhan sih. Bagaimana tujuan dari pernikahan Kristen juga diterapkan di sana gitu ya. Tujuan dari terbentuknya keluarga juga ya balik lagi ke Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Tuhan dalam setiap proses kehidupan itu. Jadi kalau kita sekarang misalnya kita keluarga Kristen gitu ya, terus kita kan memang diperintahkan untuk mendidik anak kita. Nah, untuk nantinya anak ini untuk melakukan memuliakan Tuhan seperti apa? Kalau sekarang kan bisa kita lihat mungkin kita mendidik anak kita, dan cara mendidik anak kita kan pasti tadi yang tidak bisa diberikan sama sekolah, sama siapapun, itu keteladanan. Karena privilege keteladanan yang utama mesti kan orang tua, papa mama buat anak. Privilege itu. Otoritas ya. Otoritasnya kan. Karena sebenarnya guru juga bisa jadi teladan, tapi privilege ada otoritas bahwa kamu loh yang adalah wakil Tuhan untuk anak ini, yaitu orang tua. Dan nggak bisa digantiin sama guru sebenarnya. Bisa jadi teladan, guru, bisa. pendeta, hamba Tuhan di gereja pun bisa jadi. Harus. Tetapi tidak efektif mungkin ya. Tidak seoptimal kalau orang tua melakukan perannya mendidik anak itu dengan keteladanan. Ya. Kepada anak supaya anak ini kenal Tuhan dalam hidupnya. Terus apa yang sebenarnya keteladanan bisa nggak dengan, kalau misal cuma nitipin ke sekolah atau gereja gitu ya, tanpa ini kan jujur aja ya, karena uang kan juga perlu, jadi kan mereka harus kerja kan sampai sore, pulang pun juga sedikit sekali bersentuhan dengan anak gitu. Gimana, apa yang perlu diberikan? Apalagi tadi juga dibicarakan istri pun juga harus ambil bagian untuk finansial, kerja juga. Nah kayak gini gimana? Memang dari pasangan suami istri itu sendiri harus ada kesehatian untuk set mengatur apa sih prioritas di dalam keluarga. Kalau prioritasnya itu adalah untuk uang, mengejar
uang, ya memang nggak akan bisa tuh tadi yang mendidik anak itu pasti akan terabaikan gitu ya. Tapi ketika tahu perannya, dia sadar perannya adalah sebagai pendidik utama bagi anak dalam hal kerohanian, pasti ada prioritas yang diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu yang terbatas pun itu bisa jadi quality time untuk menolong anak-anak ini bisa mengenal Tuhan gitu, baik di dalam cara mereka tahu dan mengalami Tuhan gitu. Karena ya tiap orang memang punya waktunya 24 jam ya, dan bagaimana 24 jam itu dikelola sedemikian rupa sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh papa dan mamahnya untuk mendidik anak-anak. Itu sih, jadi emang perlu ada kesehatian dari orang tua. Yang bersyukur ya kalau misal suami yang bekerja dan mencukupi untuk keluarga itu. Tapi kan ada kondisi memang harus kedua-duanya kerja. Tetapi itu tidak otomatis nanti anaknya tidak punya sosok teladan. Karena kurang waktu, bukan karena itunya, tetapi ketika komitmen bersama untuk mendidik anak ini, kualitas waktu yang diberikan pun itu mempengaruhi buat mereka. Ketika pulang kerja ada waktu bersama dengan anak dan mendidik anak itu secara intensional untuk kenal Tuhan, untuk kenal Kristus di sana, pasti ya bisa sih ya. Karena fondasinya kan memang harus relasional ya, yang dibangun dengan si anak itu mulai dari sejak dia bayi. Orang tuanya memang harus bonding dengan anak, mau tidak mau memang harus effort karena udah tanggung jawab yang Tuhan udah kasih yaitu anak itu. Jadi memang harus ada usaha-usaha yang disengaja untuk membangun relasi. Karena kalau tanpa relasi itu yang dibangun dengan anak juga nggak mungkin keteladanan itu berdampak. Anak-anak itu bisa lihat orang tua itu seorang yang impactful dalam hidupnya, kalau dia nggak punya relasi, nothing. Ya sebenarnya obrolan kita ingin menekankan dan mungkin kepada kita semua bahwa keluarga itu memang Tuhan bentuk itu menjadi fondasi awal dan menjadi peran pertama untuk mendidik anak kita kenal Tuhan gitu, memperkenalkan mereka kepada Kristus itu gitu. Dan melalui apa caranya? Ya bukan dengan cara menyekolahkan yang tinggi, yang pintar, itu baik gitu ya, atau harus ke gereja, tetapi yang jauh lebih utama yaitu keteladanan orang tua untuk ngajarin mereka dan secara sengaja untuk mendidik mereka. Dan yang diperlukan dong relasi dari kecil di sana gitu. Nanti mungkin di next gitu ya, di next video atau kita obrolannya mengapa keteladanan itu begitu penting. Apakah nggak ada alternatif lain untuk mendidik anak kita kenal Tuhan di sana? Itu mungkin pembahasan lain kali. Mungkin cukup obrolan kita pada hari ini lah ya. Gitu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentu saja. Ya, sama-sama belajar. Kita juga orang tua muda yang berjuang untuk menerapkan nilai-nilai yang kita sudah tahu, kita sudah alami, dan itu jadi sebuah kerinduan yang kita mau wariskan buat anak kita. Nanti di next video juga mungkin kita akan mengangkat isu-isu tentang parenting, tentang orang tua seperti apa, nanti mendidik anak seperti apa dalam sudut pandang tentu saja pendidikan Kristen berdasarkan firman Tuhan gitu ya. Dan semoga menikmati obrolan kami gitu ya, karena nanti mungkin beberapa obrolan malam ketika anak kita udah tidur, kita ngobrol-ngobrol sambil berbagi kebenaran gitu ya. Dan semoga menikmati gitu ya video-video seperti ini, obrolan suami istri mengenai pendidikan Kristen tentu saja di keluarga ya. Oke, itu aja. Kita akhirin ya. Thank you. Dan berkati.